Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang pembagian polinomial dengan pembagi yang berderajat 2 serta juga akan mempelajari tentang teorema sisa. Apakah itu? Tolong diperhatikan sampai selesai ya. Adapun fokus materi kita kali ini yaitu pembagian polinomial oleh polinomial derajat 2 serta teorema sisa. Dan setelah kalian memahami materi ini, akan diadakan penilaian harian dan juga tolong dicatat materi agar nanti dievaluasi kalian mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut ini ada beberapa poin penting yang semestinya sudah kalian pahami dari video pembelajaran 2 minggu yang lalu. Yang pertama, jika ada suku banyak berderajat M dan pembaginya itu berderajat N, maka hasil baginya itu berderajat M dikurang N. Yang kedua, jika pembagi berderajat N, maka sisanya itu berderajat N dikurang 1. Dan yang ketiga, suatu polinomial ini dinyatakan dalam fx sama dengan gx, g dalam hal ini adalah pembagi, dikali hasil bagi ditambah sisa. Dan yang terakhir, jika polinomial fx dibagi x dikurang k, maka sisanya bisa dicari dengan f dalam kurung k. K itu adalah suatu angka tertentu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan berikut ini. Di video sebelumnya, kalian telah mempelajari materi pembagian polinomial di mana pembaginya itu berderajat 1. Kali ini kalian akan mempelajari bagaimana jika pembaginya berderajat 2 seperti ini. Diketahui ada sebuah polinomial f dalam x yang berderajat 4, yaitu 2x pangkat 4 dikurang 2x kuadrat dikurang 7. Dan pembaginya P dalam X, kita misalkan ya, adalah X kuadrat ditambah X dikurang 6. Berapa sih hasil bagi dan sisanya? Nah, siswa itu diberi kebebasan dalam menyelesaikan soal seperti ini. Bisa menggunakan cara bersusun ke bawah atau menggunakan metode Horner. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menyelesaikannya dengan cara Horner. Nah, kalau mencarinya dengan bersusun ke bawah, maka lakukanlah seperti biasa. Ya, insya Allah kalian paham. Nah, ketika kalian menghadapi soal seperti ini dan pembaginya pangkat 2, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah memfaktorkan. Nah, jadi ada 2 step nanti, ya. Jadi karena pembaginya x kuadrat plus x dikurang 6, ini kalau kalian faktorkan berarti faktornya adalah apa? Itu x kurang 2 dan x plus 3. Kalau dikali negatif 6, negatif 2 dikali 3, negatif 6. Kalau dijumlah, min 2 ditambah 3 adalah positif 1. Benar ya? Nah, kalau sudah seperti ini, kita misalkan mana duluan yang mau dikerjakan nih? Boleh yang ini. Jadi begini, ada 2 faktor, ya. Masing-masing itu punya pembuat nol yang berbeda-beda. Kita anggap K1 adalah pembuat nol dari X kurang 2. Jadi X dikurang 2 ini pembuat nolnya berapa? Pembuat nol itu adalah angka yang membuat dia ini bernilai nol. Berarti X-nya ini berarti sama dengan 2 kan? Ya, jadi pembuat nol yang pertama yang kita pilih itu yaitu K1 kita simbolkan di sini adalah 2. Sementara pembuat nol dari X plus 3 apa? Negatif 3. Ya kan? Negatif 3 ditambah 3 adalah 0. Nah, kita beri tanda di sini kalau K1-nya adalah 2, K2-nya adalah negatif 3. Langkah pertama, kita akan membagi fx dengan x dikurang 2. Ya, tadi ingat poin penting ya. Nah, ingat apa itu poin penting yang ada kaitannya dengan ini? Nah, jadi fx dengan X kurang 2, kita bisa lakukan dengan cara Horner. Pertama, kita buat seperti biasa. Kita buat dulu koefisien-koefisiennya. Yang pertama ada 2. Kemudian, karena ini pangkat 4, langsung ke 2. Berarti di sini X pangkat 3, koefisiennya adalah 0. Kemudian, negatif 2. Lalu, X pangkat 1 nggak ada, berarti 0.
dan yang terakhir adalah negatif 7. Lalu di sini tadi K1-nya kita pilih kesepakatan yaitu 2 ya. 2 di sini. Kita lakukan operasi hitung seperti biasa. 2-nya turun. 2 dikali 2 adalah 4. Ya kan? 4. 4 dikali 2 adalah 8. Ya kan? Ini 6. 6 dikali 2 adalah 12. 12 di sini adalah 24. Nah, ini adalah sisa yang pertama. Berarti ini hasilnya adalah 17. Ini adalah S1. Kita buat seperti ini. Sisa yang pertama. Karena tadi pembaginya ini ada 2 ya. Ada 2, kita bagi 2. Kita pecah menjadi 2 kali nanti. 2 langkah. Nah, jadi kalau kamu tidak ingin melakukan proses Horner seperti ini, membagi fx dengan x kurang 2 adalah cukup dengan mengganti x ini dengan angka pembuat 0 dari x kurang 2. Pembuat nolnya adalah 2 ya. Pembuat 0 dari x dikurang 2 adalah 2. Maka kamu cukup memasukkan x-nya adalah 2. Lalu masukkan 2 ke sini. Polinomialnya berarti 2 dikali 2 pangkat 4. Dikurang 2 dikali 2 pangkat 2. Dikurang 7. Ini 2 pangkat 4, 8 kali 2, 16. 16 dikurang 4 kali 2, 8 ya. 8 dikurang 7. 16 dikurang 8, 8 dikurang 7 adalah 1. Oh, 16 kali 2 di sini salah ya. Ini ada yang keliru. Nih 16 ya, 2 dikali 16 nih 32. 32 dikurang 8 dikurang 7. 32 dikurang 8 adalah berapa? 12 dikurang 8, 4. 24 ya, 24 dikurang 7, 17. Tuh benar kan? Sama ya? Nih, sama. Tuh. Jadi kalau nggak mau pakai Horner, bisa pakai ini. Ini adalah poin penting yang nomor 4 ya, diingat ya. Jadi seperti itu. Jadi langkah pertama kita sudah selesaikan, kita membagi fx dengan faktor yang pertama ya. Dan selanjutnya kalau sudah, ini kita akan lanjut. Nah, ini kita ganti dulu. Posisinya kita geser ya. Jadi kita sambungkan aja hasil bagi yang pertama ini ya. Lanjut ke K2 yaitu negatif 3. Kalian tulis di sini. Nah, lakukan seperti biasa, operasi hitung seperti biasa. Ini adalah 2. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Ini negatif 2. Min kali min plus 6, 12. Ya kan? 12 dikali negatif 3 adalah negatif 36. Maka yang diperoleh di sini sisanya adalah negatif 24. Ini adalah sisa yang kedua. Sampai sini kita belum selesai ya. Nah, kalau sudah step 2 langkah seperti ini, ya, langkah kedua kita tulis lengkap. Langkah 2 ini sebenarnya tadi membagi fx dengan x plus 3 lagi ya. Nah, membagi fx yang ini maksudnya, hasil bagi yang ini. Nah, langkah keduanya itu, lalu kalau sudah, ini kita peroleh hasil baginya jadi pangkat berapa? Ini kan pangkat 4, ya. Ini kalau pangkat 4 berarti otomatis di sini pangkat 3, di sini berarti pangkat 2. Ya kan? Berarti hasil baginya yaitu berpangkat atau berderajat 2. Jadi kita boleh tulis fx. Fx adalah pembaginya ini tadi x kuadrat plus x dikurang 6 dikali hasil bagi yang terakhir ini 2x kuadrat ya dikurang 2x plus 12. Nah, yang ini bagian sisa, ini ada rumus khususnya di sini ya. Ini ada rumus khususnya. Nah, jadi kenapa membacanya 2x kuadrat? Tadi kan polinomial soal kita kan pangkat 4 tuh. Pangkat 4 kemudian dibagi dengan berderajat 1, berarti otomatis ini bacanya adalah 2x pangkat 3 plus 4x kuadrat plus 6x plus 12.
Nah, otomatis karena ini pangkat 3 dibagi dengan yang berderajat 1, maka di sini otomatis hasil baginya pangkat 2. Jadi seperti itu. Nah, untuk rumusnya sendiri langsung aja saya kasih tahu di sini karena kita belajar daring ya. Tidak mungkin terlalu panjang dijelaskan. Intinya adalah mencari sisa, itu bukan menuliskan ini di sini, tapi ini ada hitungannya lagi yaitu rumusnya adalah S2 dikali X ditambah S1 dikurang S2 dikali K1. Itu rumusnya. Jadi, karena S2 atau sisa yang kedua tadi adalah negatif 24, berarti di sini negatif 24X ya, ditambah S1, sisa yang ke-1, sisa yang pertama 17 dikurang sisa yang kedua. Sisa yang kedua tadi adalah negatif 24 dikali K1. K1-nya adalah 2. Nah, jadi seperti ini. Ya, jadi ini adalah hasil dari perhitungan sisa, yaitu negatif 24X plus 65. Ini plus kali min, min lah. Jadi negatif 24X. Dan ini 17, ini min ketemu min, jadi plus 48, 17 ditambah 48 adalah 65. Oke, kita lanjut ke teorema sisa. Sebenarnya ini sudah secara tidak langsung kalian pahami di poin penting tadi. Ya, ini adalah salah satu contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan konsep teorema sisa. Diketahui polinomial fx kalau dibagi x plus 2 bersisa 4 dan jika dibagi x dikurang 3 bersisa 6. Tentukan sisa pembagian fx oleh x kuadrat dikurang x dikurang 6. Nah, kalian baca di sini pembagi polinomial ini, pembaginya adalah ini, berpangkat atau berderajat 2. Maka sisa pembagian paling tinggi, sisa pembagian, perlu kalian ingat ya, sisa pembagian paling tingginya itu berderajat 1. Berderajat 1. Nah, jadi kalau pembaginya pangkat 2 itu sisa pembagiannya itu paling tinggi berderajat 1. Misalkan Sx, X dalam X kita tulis polanya seperti ini AX plus B. Ini kan berderajat 1 ya, X-nya pangkat 1. Nah, kalian ingat bentuk umum ya, menuliskan dari polinom itu kan fx sama dengan apa? Polinomial adalah pembagi, ya kan? Dikali hasil bagi plus sisa, ya kan? Ini kali ya. Pembaginya apa di soal kita ini? Pembaginya adalah x kuadrat dikurang x dikurang 6. Dikali hasil bagi, kita nggak tahu hasil baginya berapa, dan juga sisa. Nah, dalam hal ini karena di soal pembaginya pangkat atau berderajat 2, berarti sisanya kita nggak tahu berapa, tapi polanya adalah AX plus B. Dia berderajat 1. Seperti ini. Nah, kalau misalnya membaginya berderajat 2, ini bisa kita pecah ya, biar lebih gampang untuk dipahami. Ini adalah faktornya adalah X dikurang 3 dikali X plus 2. Bener nggak? Nih, X kuadrat 2X dikurang 3X min X dikali min kali plus min 6. Ya bener. HX plus AX plus B. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal ganti. Ya kan? Jika fx dibagi x plus 2, maka menurut teorema sisa, jika fx dibagi x plus 2, berarti ini sebagai k-nya. Ingat kan yang tadi? Nah, berarti sisanya itu sama aja dengan f buka kurung pembuat nolnya. Pembuat nol dari x plus 2 adalah negatif 2. Ya kan? Nah, jadi gantikanlah nanti di sini negatif 2. Tuh. Nanti satunya lagi adalah pembuat nol yang satunya selain x plus 2
yaitu pembaginya adalah X dikurang 3, berarti nanti ditulis F3, seperti itu. Nah, ini masukkan aja, jika X-nya min 2, ini gantikan jadi min 2 dikurang 3, ini min 2 ditambah 2, ini H dalam kurung 2, ini adalah A dikali 2. A dikali min 2 adalah min 2A plus B. Sementara yang 3, untuk X sama dengan 3, ini tulis saja 3 dikurang 3, terus 3 ditambah 2, ikuti pola ini ya. H dikali 3 sama dengan AX, bukan sama dengan, plus ya. Plus 3A plus B. Kalian lihat dong ini negatif 5 dikali 0. Ini kan 0 nih. Min 2 tambah 2 tuh 0. 0 dikali H, nggak ngaruh ya, 0 juga nih. Ini semua adalah 0. Nah, ini semua adalah 0. Begitu juga dengan ini. Ini kan 0. 0 dikali 5 ya 0. 0 dikali H ya 0 juga. Berarti ini tidak perlu. Nah, tadi F dalam kurung negatif 2 itu sisanya adalah 4. Nah, sehingga ini bisa kita tulis sama dengan 4. Ya kan? Min 2A plus B ini adalah sama dengan 4 sisanya. Sementara jika dibagi X dikurang 3 berarti F3, ya kan? F3 sisanya adalah 6. Ini adalah 6. Tuh, seperti ini. Ya, berikut ini adalah bentuk sederhana dari apa yang kita kerjakan. Ya, setelah kita hitung tadi ada yang hasilnya 0. Jadi setelah disederhanakan bentuknya menjadi seperti ini, ya. Fx jika dibagi X plus 2, ya, itu bersisa 4. Sementara jika dibagi X dikurang 3, dia bersisa 6. Dimana kita tahu pembagi dari soal ini tadi adalah polinomial berderajat 2, maka sisa pembagiannya adalah paling tinggi berderajat 1. Jadi sisa pembagian dari soal ini itu paling tinggi berderajat 1, yaitu pola umumnya adalah AX plus B. Ini adalah bentuk persamaan linear, di mana pangkatnya itu tertinggi adalah pangkat 1, jadi sisanya seperti ini. Ya. Nah, untuk menemukan A dan B-nya, itu kita lakukan eliminasi. Ya, nanti kita peroleh S-nya berapa atau sisanya itu berapa. Lanjut, kalau sudah seperti ini, kita kurangi supaya B-nya habis. Ya, B dikurang B adalah 0, maka min 2 dikurang 3 adalah negatif 5. Kemudian 4 dikurang 6 adalah negatif 2. Ya, jadi A adalah negatif 2 per negatif 5. Negatif dibagi negatif adalah positif. Nah, jadi kalau misalkan kalian menemukan soal teorema sisa yang seperti ini, dan bahasanya atau kalimatnya, jika fx dibagi x plus 2, bersisa sekian, langsung aja bisa tuliskan langsung seperti ini, kalau sudah paham konsep yang tadi. Ya, karena jika misalkan kita punya polinomial, dibagi dengan x dikurang k misalkan ya, maka sisa dari pembagian ini itu sama aja dengan F buka kurung K, atau K ini adalah pembuat 0 dari si pembaginya, gitu. Ya, sama dengan yang ini tadi. Min 2 ini kan tadi pembuat 0-nya. 3 juga pembuat 0-nya, gitu. Dan juga ada keterangan sisanya 4, yang satunya sisanya 6. Berarti kalau Fx dibagi X plus 2, K sisanya yaitu adalah F buka kurung min 2. Dan sisanya sendiri diketahui dalam soal adalah 4. Nah, gini kan bentuk simpelnya tuh kayak gini. Terus jika Fx dibagi X plus 3, maka sisanya itu sama aja dengan F buka kurung negatif 3. Dan di soal diketahui keterangannya adalah 6 di sini. Nah, bentuk ini loh yang harus kalian paham.
Karena berhubung sisanya ini berderajat 1, maka bentuknya adalah AX plus B disamakan dengan tadi, ya, yang diketahui pada soal. Lanjut, ini sudah ketemu A-nya, kita langsung substitusikan ke salah satu, kita pakai yang pertama, min 2A, berarti min 2 dikali 2 per 5, kemudian ditambah B, itu adalah hasilnya 4. Berarti ini negatif 4 per 5, ditambah B, sama dengan 4. Kita tentukan B-nya adalah, karena ini nih pecahan, ya, berarti kita samakan penyebut ya, berarti 5. 5 dikali 4 adalah 20. 20 bagi 5, 4 ya. Karena ini min, berarti ke sini jadi plus 4 per 5. Maka jadi, jadi sisa pembagiannya yaitu apa? Jadi sisa pembagiannya adalah AX plus B. A-nya adalah 2 per 5. X, B-nya adalah 24 per 5. Jadi seperti ini. Ini adalah jawaban dari soal tadi. Jadi untuk soal-soal tipe seperti ini sebenarnya mudah kalau kamu paham konsep dari teorema sisa. Atau kalau mau langsung mengerjakan seperti ini saja, boleh. Tapi tadi udah tahu asal mulanya ya, kenapa bisa tiba-tiba langsung seperti ini. Nah, demikian materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan, mudah-mudahan bisa mengasah keterampilan kalian dan juga pengetahuan kalian. Untuk latihan soal hari ini ada 4 butir soal, ini dikerjakan dan nanti akan dikumpulkan di e-learning KI3. Dibuatlah tugasnya dalam format PDF seperti biasa, khusus nomor 4 ini sebenarnya bonus dan sifatnya bebas. Jadi kamu membuat soal beserta penyelesaiannya langsung seputar teorema sisa yang telah kalian pelajari dalam video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.